Halo semuanya, nama saya Hana Septiani Dewi. Pada video ini saya akan mempraktikkan cara kerja sistem koloid. Alat yang digunakan yaitu gelas beker 500 ml, gelas beker 200 ml, gelas ukur, senter, kertas saring, pipet tetes, pengaduk, dan neraca. Adapun bahan yang digunakan yaitu 400 ml Aquades, 100 ml susu cair, air sabun, air perasan jeruk nipis, air cuka, 10 gram garam dapur, dan 5 gram tawas. Siapkan 100 ml Aquades, 100 ml susu cair, 10 gram garam dapur, pengaduk, dan senter. Masukkan 10 gram garam dapur ke dalam 100 ml larutan Aquades. Kemudian diaduk hingga larutan terlarut sempurna. Ini campuran larutan A dan ini campuran larutan B. Dilakukan penyinaran menggunakan lampu senter. Pada larutan A, cahaya menembus hingga luar gelas. Sedangkan pada larutan B, cahaya tertahan oleh partikel-partikel yang ada pada bahan tersebut sehingga cahaya tidak menembus hingga luar gelas. Kemudian dilakukan penyaringan dengan mengambil masing-masing dari larutan A dan B sebanyak 20 ml. Gunakan kertas saring untuk menyaringnya. Tuang sedikit demi sedikit ke dalam kertas saring. Lakukan hal yang sama pada larutan B. Amati filtrat yang diperoleh dari masing-masing campuran. Pada larutan A tidak terdapat endapan. Sedangkan pada larutan B sedikit terdapat endapan dan kertas saring berubah warna menjadi sedikit kekuningan. Percobaan selanjutnya, siapkan air perasan jeruk nipis, air sabun, cuka, dan pipet tetes. Masukkan sebanyak 20 ml dari larutan A. Kemudian dituangkan ke dalam 3 gelas berbeda. Meneteskan cairan dengan kandungan pH berbeda sebanyak 2-5 tetes, yaitu jeruk nipis, cuka, dan air sabun.
dan amati perubahannya. Selanjutnya dilakukan penyinaran. Pada larutan jeruk nipis, cahaya menembus hingga luar gelas. Sama halnya dengan cuka, cahaya yang diarahkan juga menembus hingga luar gelas. Sedangkan pada larutan air sabun, cahaya yang diarahkan menembus hingga luar gelas tetapi tidak seterang kedua larutan sebelumnya. Lakukan hal yang sama pada larutan B dengan mengambil sebanyak 20 ml dan dituangkan pada 3 gelas berbeda. Kemudian meneteskan kembali dengan cairan kandungan pH berbeda sebanyak 2-5 tetes. Kemudian dilakukan penyinaran kembali. Pada larutan jeruk nipis, cahaya tidak menembus hingga luar gelas. Sama halnya dengan larutan cuka. Begitu juga dengan larutan air sabun. Percobaan selanjutnya, siapkan 1-2 gram tawas, lalu masukkan sebanyak 20 ml dari larutan A. Lakukan hal yang sama dengan larutan B dengan memasukkan sebanyak 20 ml. Setelah itu, masukkan 1-2 gram tawas pada masing-masing larutan. Kemudian diamkan selama 20 menit. Setelah didiamkan selama 20 menit, larutan campuran A tidak terdapat endapan, sedangkan pada larutan B tawas adanya partikel-partikel sehingga menyebabkan endapan di dalamnya. Hasil akhir campuran larutan yang diteteskan kandungan pH berbeda pada larutan jeruk nipis terdapat perubahan warna. Pada larutan cuka tidak terdapat perubahan, hanya sedikit bau cuka yang menyengat. Lalu larutan air sabun terdapat perubahan warna menjadi lebih keruh. Pada campuran larutan B yang diteteskan dengan kandungan pH yang berbeda, campuran larutan yang diteteskan air sabun tidak terdapat perbedaan baik dari segi warna maupun intensitasnya. Juga pada larutan yang diteteskan air perasan jeruk nipis, terdapat endapan atau gumpalan sehingga intensitas pada larutan tersebut menjadi lebih kental.